Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan, pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, seorang nabi yang merupakan kekasih dan pilihan Allah. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga dan sahabat beliau, dan kepada umatnya yang mengikutinya sampai hari kiamat, hari yang tiada berguna harta dan anak-anak kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Amma ba'd, faya ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, kaum mukminin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, aku wasiatkan kepada diriku dan kepada seluruh jamaah untuk kita bertakwa kepada Allah. Sungguh amat beruntung mereka yang bertakwa kepadanya. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, dan dia adalah sebenar-benarnya pembicaraan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan jangan kalian mati kecuali berada di atas keislaman. Wa qala azza min qail, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang lurus. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan akan memperbaiki amal perbuatan kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah, masa muda adalah puncak masa keemasan bagi seorang manusia. Karena di usia muda terkumpul berbagai macam kenikmatan, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat waktu luang,
dan berbagai macam nikmat yang lainnya. Namun jamaah sekalian, terkadang nikmat-nikmat tersebut kurang disyukuri, tidak diperdulikan, dan bahkan seringkali manusia lupa terhadapnya. Maka benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ni'matani maqbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat kata Nabi, di mana dua nikmat tersebut seringkali manusia terpedaya karenanya, seringkali manusia lupa darinya. Itulah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Ingat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, masa muda akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mintai pertanggungjawabannya nanti di hadapannya. Di mana kita usangkan? Untuk apa kita habiskan? Rasulullah bersabda di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, la tazulu qadama bani adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an khamsin. Tidak akan bergerak, tidak akan bergeser kedua kaki anak cucu Adam pada hari kiamat hingga dia ditanya tentang 5 perkara. An umrihi fima afnah, tentang umurnya di mana dia habiskan. Wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya di mana dia usangkan. Wa an malihi, tentang hartanya. Tentang harta ada 2 pertanyaan. Min aina iktasabah, dari mana kau dapatkan? Wa fima anfaqah, dan kemana kau belanjakan? Wa an ilmihi, dan yang kelima tentang ilmunya. Fima amila bih, sudahkah dia mengamalkan ilmu yang telah ia dapatkan? Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian anak muda berpikir bahwa masa muda adalah masa untuk berfoya-foya, masa untuk bersenang-senang. Sebagian mereka mengatakan saat kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Inilah semboyan sebahagian pemuda. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bagaimana mungkin masa muda yang kau gunakan berfoya-foya kemudian setelahnya kau berharap mati masuk surga? Ini adalah hal yang mustahil. Yang ada jamaah sekalian, kalau kau gunakan masa mudamu untuk berfoya-foya dan terus kau lakukan seperti itu, maka kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, justru kau akan semakin jauh dari agama, dan itu yang bisa menyebabkan engkau masuk ke dalam api neraka, wal iyadu billah. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kau gunakan masa mudamu dengan sebaik-baiknya, kau singkirkan segala yang bisa mengundang syahwat, yang bisa memancing hawa nafsu, maka sungguh engkau akan menjadi pemuda yang dikagumi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kagum kepada pemuda yang seperti ini. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Innallaha azza wa jal la ajaba bisyab alladhi laysat lahu sabwah. Sesungguhnya Allah azza wa jal sangat kagum kepada seorang pemuda yang ia tidak disetir oleh hawa nafsunya, yang ia tidak dikontrol oleh syahwatnya. Allah kagum dengan pemuda yang seperti ini, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka jadilah pemuda yang seperti itu. Sejarah telah mengukir masa-masa keemasan para pemuda-pemuda yang hebat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di 3 generasi terbaik
Lihat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, di usianya yang baru 15 tahun beliau sudah ikut andil dalam perang Khandaq yang terjadi pada tahun 5 Hijriyah, karena ia dikenal sebagai pemuda yang gagah berani. Demikian pula jamaah sekalian, lihat sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu an, di usianya yang belum genap 20 tahun beliau sudah dipercaya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi komandan pasukan perang, sehingga beliau pulang membawa kemenangan yang besar. Lihat sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di usianya yang masih muda belia, beliau dipercaya oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk duduk di majelis syura beliau, karena Abdullah ibnu Abbas dikenal sebagai seorang sahabat yang sangat pakar dalam ilmu tafsir. Lihat pula Al-Imamul Mubajjal, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, di usia beliau yang baru 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Bahkan beliau hafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik, kitab hadis yang 2 kali lebih tebal daripada Al-Quran, dihafal oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sampai Imam Malik memuji muridnya ini, kata beliau, andaikan kalian ingin melihat seorang pemuda yang berbahagia, maka lihatlah pemuda ini. Beliau menunjuk kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah para pemuda harapan bangsa, inilah pemuda harapan umat Islam, inilah para pemuda yang mereka cinta kepada Allah dan Allah pun cinta kepada mereka. Pemuda-pemuda yang seperti inilah yang kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan tolong, yang kelak Allah akan naungi di padang mahsyar nanti, hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah. Disebutkan dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia, kata Nabi, yang kelak akan diberikan naungan oleh Allah, hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Disebut 7 golongan ini, salah satu di antaranya wasyabun nasya'a fi ibadatillah, dan seorang pemuda yang ia tumbuh dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah pemuda yang kelak akan diberikan teduhan oleh Allah, hari yang tiada teduhan kecuali teduhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wahai para pemuda, manfaatkanlah usia muda kalian dengan sebaik-baiknya. Raihlah kebahagiaan di hari tua. Jadikanlah kalian orang-orang yang betul-betul memanfaatkan kesempatan sebelum datang kesempitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihataka qabla saqamik. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Waginaka qabla fakrik. Kekayaanmu sebelum datang kemiskinan menimpamu. Wa faragaka qabla syughlik. Waktu senggangmu sebelum datang waktu sempitmu. Wa hayataka qabla mautik. Dan kehidupanmu sebelum datang kematian menimpamu. Aqulu kama tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin,
wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Kesudahan yang terbaik hanya bagi mereka-mereka yang bertakwa, dan tiada permusuhan kecuali kepada mereka-mereka yang zalim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah semata. Dialah sesembahan manusia yang terawal hingga manusia yang terakhir. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, seorang nabi yang jujur lagi terpercaya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabat beliau. Amma ba'd. Fa ya ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kembali aku wasiatkan kepada diriku dan kepada jamaah untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Sungguh amat beruntung mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak muda di masa mudanya setidaknya hendaknya ia melakukan dan fokus dalam 3 perkara. Yang pertama, hendaknya mereka habiskan waktu mereka untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menuntut ilmu agama, mengangkat kejahilan dan kebodohan dari dirinya. Ia mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada dirinya. Sebab tanda kebaikan seseorang sebagaimana disebut dalam hadis Muawiyah riwayat Imamul Bukhari, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan padanya, maka dia akan dipahamkan dalam ilmu agama. Tanda kebahagiaan seorang anak muda manakala ia sibuk mempelajari agama Allah. Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala pernah berkata, min sa'adatil hadath ayyuwaffiqahu li'alimin sunni. Termasuk tanda kebahagiaan anak muda ketika ia diberi taufik oleh Allah untuk belajar kepada seorang alim yang menunjukkan kepada dia sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fokuslah untuk menuntut ilmu. Yang kedua, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah amalan-amalan soleh dan tinggalkanlah amalan-amalan toleh yang bisa menjerumuskan kalian ke dalam jurang api neraka wal iyadu billah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan senantiasa memberikan taufik kepada dia dan Allah akan selamatkan ia dari jurang api neraka. Dan yang terakhir jamaah sekalian, seorang anak muda hendaknya waspada dari berbagai macam fitnatus syubhat maupun fitnatus syahawat. Hati-hatilah dari fitnatus syubhat dan hati-hatilah dari fitnatus syahawat, karena sebagaimana kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, innal quluba dha'ifah wa syubha khattafah. Sesungguhnya hati itu lemah sementara syubhat itu menyambar-nyambar. Maka jauhi segala yang samar-samar, yang belum jelas bagi kalian halal dan haramnya, karena Rasulullah telah menegaskan, famanittaqas syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdih. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari perkara yang syubhat, maka sungguh ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Namun siapa yang terjerumus ke dalam syubhat, maka ia terjerumus ke dalam perkara yang haram. Dan hati-hatilah dari syahwat yang bisa menyesatkan kalian, yang bisa membuat kalian terlena dengan kehidupan dunia, harta, tahta dan wanita.
maka hati-hatilah dari hal tersebut, karena sesungguhnya betapa banyak para pemuda yang menyimpang dikarenakan terbawa oleh hawa nafsunya, disetir oleh syahwatnya sendiri, hingga ia lupa dengan agamanya, ia lupa untuk beribadah, ia lupa untuk akhiratnya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada anak-anak muda yang menjadi penerus bangsa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah untuk senantiasa taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha amarakum bi amrin fabada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufur wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimal jalila yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.